Ya, Anda masih menyaksikan Economic Lounge with IC dan masih bersama Bapak Refrizal, Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS dan juga Rusli, Ekonom Indef. Ya, tadi kita sudah membahas banyak ya mengenai hutang, komposisi hutang, dan kemarin juga ada press release dari Bu Sri Mulyani ya, bahwa sebenarnya mereka mengatakan bahwa ini sudah on the track, bahwa ini juga masih sesuai dengan undang-undang 30% gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas Rusli yang dikhawatirkan gitu kalau melihat dari pernyataan Bu Sri Mulyani kan seolah-olah semua baik-baik saja gitu. Memang Ibu tadi utang pemerintah masih 30% ya, satu GDP sehingga masih sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Tapi yang kami yang untuk ingatkan adalah penggunaannya satu, yang kedua kemampuan untuk membayar. Terlihat dari ini Bu, apa namanya, kemampuan tadi saya sampaikan penurunan pajak kita ya. Sehingga kalau seandainya ada minjem tapi pendapatannya lebih tinggi sih nggak ada masalah gitu ya. Atau mungkin sekarang Jepang 3 kali lipat kita. Betul. Rasio pajaknya. Rasio pajak kita misalnya 11, 12, 13% terus meningkat, oke, nggak masalah. Karena pasti diiringi dengan kemampuan kita untuk membayar. Tapi masalahnya itu nggak terjadi, sehingga kita mengingatkan lah ya, ekonom di luar, kita mengingatkan bahwa tolong dong hati-hati seperti itu, jangan sampai nanti tiba-tiba jeglek dan seperti tahun 98 dan sebagainya. 98 ya, karena ini kan orang harus hati-hati, tiap 10 tahun ini kan kita harus waspada nih, krisisnya berasal dari mana gitu ya. Iya Pak, kalau kita lihat kan seharusnya pengeluaran itu juga harusnya mengikuti pendapatan gitu, naik dan turunnya. Tapi terakhir sejak tahun 2005 saya lihat adalah kenaikan pengeluaran terus menerus, tetapi penerimaannya naik dan turun. Mengapa tidak ada policy bahwa pengeluaran pun harus naik turun sesuai dengan keseimbangan daripada penerimaan nih Pak? Ya karena memang pemerintah kayaknya ngejar target ya. Saya lihat ada, coba nanti kita buka berapa sekarang bansos, walaupun subsidi dicabut, bansos berapa ratus triliun sekarang ya. Banyak kartu-kartu yang kita keluarin. Jadi subsidi BBM itu walaupun sudah dicabut harusnya berkurang ya, tapi ini kan dulu saya berpikir ya, dengan dicabutnya subsidi kita arahkan kepada yang infrastruktur, artinya kita nggak ngutang, saya pikir waktu itu kan. Harus disesuaikan ya mestinya gitu. Dong. Apalagi waktu itu harga BBM juga turun ya. Ya senang gitu saya. Tapi kenyataannya utang kita nambah 1.000 Tapi kan harusnya Komisi 11 juga berani Pak untuk mengatakan bahwa kalau bisa pengeluaran harus sama dengan penerimaan. Itulah yang saya katakan. Kita harusnya seimbang antara DPR sama. Tadi Bapak ngomong lagi tadi ya, fraksinya banyak mendukung gitu ya, dibandingin nggak mendukung ya. Yang nggak mendukung sedikit, jadi suaranya nggak masuk gitu ya. Nggak begitu kencang. Kalau seimbang aja. Kalau seimbang masih lumayan ya. Nah Mas Rusli, kalau kita lihat tadi yang Anda sampaikan tadi bahwa sebenarnya ini kita hanya early warning gitu ya. Tapi kalau melihat ke depan ini belum ada tampak bahwa akan mengalami penurunan pengeluaran. Bahkan kalau kita mau jujur, di dalam anggaran APBN kita Pak, itu pengeluaran untuk bayar bunga saja itu sekitar 200 triliun. 200? Betul. Dari bayar utang. 200 triliun, betul. Nah itu artinya triliun. Pak, sebenarnya utang yang kita lakukan itu sebenarnya untuk bayar bunga juga udah habis gitu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tadi untuk pengeluaran dengan pembayaran utang dari sisi bunga gitu. Ya makanya memang saya sih kalau memang harus mengutang, memang diarahkan kepada yang produktif. Jadi cari yang multiplier efeknya cepat ya sebenarnya ya. Cepat, yang bisa menumbuhkan ekspor kita ya. Kalau ekspor kita negatif, kita semangatnya ngimpor, gitu kan? Nah, apa gunanya kita mengutang? Harusnya kita memacu dengan utang ini produktif, kita mengekspor. Nanti nilai tukar kita juga jadi membaik gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat ini juga ada problem. Di satu sisi kita hutang, ternyata yang membeli obligasi pemerintah kebanyakan asing kan. Jadi problemnya adalah sebenarnya SBN ini walaupun jangkanya panjang tapi sebenarnya jangka pendek. Kenapa? Karena begitu di The Fed sekarang akan menaikkan suku bunga, banyak orang asing mulai jual dan keluar. Yang mengabsorb adalah Bank Indonesia. Nah problemnya adalah ketika keterbatasan Bank Indonesia itu harus menyerap ratusan triliun, ini akan menjadi problem juga buat pemerintah kan. Itu gimana Mas Rusli? Nah ini menarik Ibu. Kemarin saya menghitung selama 3 bulan, Januari sampai bulan Maret, ada dana keluar cadefnya BI, cadangan devisa ya, terus sekitar 3 miliar US dollar untuk menjaga rupiah tetap di bawah 3.000
13.000, Iya, 13.700 ya, jangan sampai mendekati 14.000 ya. Nah, Oke. itu kan effortnya sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini dikhawatirkan nanti ketika the Fed semakin menaikkan suku bunga, sedangkan kita nggak naik-naik, malah turun. Itu yang kita wanti kepada calon gubernur BI kemarin waktu Fed memprotes, termasuk deputi gubernur BI kan. BI ini kan nggak sanggup jaga terus jaga rupiah itu sendiri, benar, tanpa dikomunikasi sama pemerintah. Iya. Kalau ekspor kita minus, gimana dia menjaga rupiah? Iya. Bukan hanya itu Pak tadi. Sekarang ini kan 40% dari utang pemerintah itu dipegang oleh asing. Nah, ibaratnya kalau asing ini keluar saja 20%, itu apakah BI kuat untuk membeli atau mengambil alih? Itu artinya belum tentu rupiah kita membaik, tapi di sisi lain juga kepemilikan uang itu sangat terbatas kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita agak worry sebenarnya. Dan kita khawatirkan itu yang kita khawatirkan. Kalau tiba-tiba gitu kan, ya, betul. Kayak bank ras gitu. Kan. Nah itu gimana tuh Mas Rusli? Itu bisa menjadikan krisis yang di 2018 tuh kalau itu terjadi gitu. Apa yang mesti dihati-hatikan oleh pemerintah? Krisis kan ini Bu ya, itu kalau memang tiba-tiba permintaan dolar sangat tinggi sekali dan BI tidak bisa untuk mengabsorb itu kan, otomatis rupiah bisa jumping ke 14 atau 15, pasti akan menimbulkan tadi keresahan di masyarakat. Harga naik ya otomatis kan inflasi. Kemudian biasanya daya beli langsung turun. Tapi saya yakin pihak otoritas moneter sama pemerintah akan menjaga agar tidak sampai menembus level psikologis 400.000 ya. Tapi kan habis-habisan dong kalau gitu caranya. Itu konsekuensi ya dari kondisi. Kalau bisa-bisa habis juga kan. Cadangan devisa bisa habis ya. Habis terkuras. Iya, itu jadi artinya bahwa sekarang ini sebenarnya sebaiknya adalah berpikir ulang ya untuk SBN yang dikeluarkan ini apabila memang di market ya lebih bagus apa bisa ada cara lain pemerintah untuk bisa lebih pada long term sebenarnya tidak semacam jual beli. Sekarang ini kebanyakan SBN itu untuk jual beli Pak, jangka pendek gitu untuk mengambil profit taking. Saya boleh nggak ngomong? Gimana, yang Pak? Salah satu yang banyak pertanyaan kemarin termasuk saya bertanya kepada calon deputi maupun gubernur Indonesia, bisa nggak kita negosiasi utang? Dari bunga tinggi kita alihkan kepada yang bunga rendah. Salah satunya cari yang pinjaman yang bunganya rendah. Kalau bunganya tinggi, semuanya orang mau lah sekarang ini kan. Iya. Karena kita masih dianggap oleh Indonesia ini punya cadangan. Apakah sumber daya alam kita dan lain sebagainya masih punya. Gitu. Itu yang mereka masih itu ya? Percaya ngutang ini kita. Oke, kan problemnya beda Pak, karena kalau SBN itu adalah di pasar, jadi siapapun yang membeli kan problemnya. Tapi kalau yang Bapak katakan tadi pinjamnya cari bunga murah itu berarti harus pinjaman yang langsung. Bilateral ataupun multilateral yang sekarang kita nggak lakukan sebenarnya ya. Nah itu gimana? Apa nggak kita bisa lakukan seperti itu? Nah, maksudnya para investor pasti akan lebih tertarik dengan SBN ya, karena yieldnya lebih tinggi. Nah itu masalahnya di sini ada insentif dan disinsentif berlaku seperti itu. Tapi saya kira Bu, untuk pemerintah mencari sumber pendanaan yang lain. Betul. Misalnya Bu, sukuk ya, kan dia based on project banyak dan berlimpah di Timur Tengah. Mungkin itu bisa salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencari dana dari untuk utang kita, terutama yang based on project seperti itu. Jadi sebaiknya memang kembali ke based on project ya, supaya ada pertanggungjawaban kepada publik terhadap pinjaman itu sendiri. Kemudian juga harusnya suku bunga kita bisa lebih rendah ya, karena sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat pemerintah lebih tinggi daripada swasta begitu. Ya, dan yield dari government debt kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain Bu, Brasil dan China dan sebagainya. Tapi dengan adanya the Fed yang sekarang cukup tinggi, itu juga apakah berpengaruh terhadap suku bunga yang harus ditingkatkan oleh BI sebenarnya kan? Artinya gini, BI kalau kita lihat kan sekarang mencoba untuk bertahan tidak menaikkan suku bunga, tapi sebenarnya the Fed kan sudah mulai menaikkan, bahkan bertahap akan naik lagi kan gitu. Saya kira ini pilihan sulit bagi BI Bu ya, mau antara menaikkan sama tetap apa tuh efeknya? Kalau naikin apa enggak gimana tuh efeknya? Walaupun saya nggak dinaikkan, berarti otomatis BI rate akan berperan dengan The Fed ya. The Fed kemarin gubernurnya baru bilang kita akan menaikkan, udah gue yang seperti itu. Apalagi kalau saya naik dua kali dalam setahun ini Bu ya, bisa dibayangkan efeknya seperti apa. Nah, saya kira mungkin ada sebuah celah BI pasti akan menaikkan suku bunga itu untuk mengimbangi agar dana-dana asing itu tetap
mau berinvest di Indonesia. Besar ya. Jadi dan di sisi lain bahwa tujuan tugasnya BI adalah untuk menekan inflasi, sehingga nanti kan suku bunga realnya bisa lebih tinggi ya. Masalahnya kan ketika misalnya tadi ada dolar yang gonjang-ganjing, terus inflasi di dalam negeri yang masih tinggi ya Bu ya, mau lebaran, mau puasa seperti itu, cuaca nggak menentu, otomatis itu akan bisa pengaruh terhadap inflasi. Dan itu kalau suku bunga terus turun nggak bisa bahaya juga ya. Oke, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari sisi utang luar negeri sekarang sudah sangat terbatas. Apakah memang pemerintah ini akan seperti ini terus kalau kita lihat dengan strukturnya ya, atau memang perlu ada inisiasi-inisiasi baru untuk bisa, nah salah satunya kemarin baru dikeluarkan adalah tax holiday. Nah itu salah satu adalah untuk mengurangi investment gap. Tapi apakah itu juga bisa mengurangi utang luar negeri kita ya? Kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with IC. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.